Shalom, semangat pagi. Hari ini pun saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Ini terjadi kemarin sore. Saya berencana untuk pergi ke pasar sore yang letaknya cukup dekat dari rumah, sekitar 10 menit perjalanan menggunakan motor. Karena saya tidak sempat untuk pergi ke pasar pagi. Dan sebenarnya lebih murah bahan-bahan makanan itu dijual di pasar pagi. Tapi karena saya tidak sempat pergi, saya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke pasar sore yang letaknya cukup dekat itu. Dari rumah saya sudah bersiap menggunakan masker, saya bawa uang saya yang saya butuhkan dan juga handphone untuk komunikasi. Lalu saya pun mengunci pintu rumah, saya memanaskan sebentar motor, lalu saya siap untuk berangkat. Saya mulai pelan-pelan keluar dari gapura komplek perumahan kami, dan saya melihat dari arah depan sekitar 300 meter lagi saya akan tiba di satu lampu rambu lalu lintas. Dari jauh saya sudah melihat lampu yang menyala adalah lampu merah. Itu artinya saya harus mengurangi kecepatan motor saya. Saya pun menarik rem tangan pelan-pelan, motor ini mulai lambat. Tapi secara cepat saya lihat di sisi kanan depan, saya melihat ada 2 mobil polisi karena lampunya itu cukup mencolok ya. Jadi cepat sekali itu ditangkap oleh cahaya mata. Dan saya melihat banyak polisi di sana sekitar 5 orang udah menggunakan seragamnya dan sementara menilang satu mobil berwarna merah. Saya rasa kumpulan polisi tersebut bukan untuk razia, mungkin ada hal yang dilakukan oleh pengendara di mobil merah itu sehingga sampai ada 2 mobil polisi yang memberhentikannya. Tapi karena saya tahu saya sementara tidak menggunakan helm, kalau SIM saya bawa, STNK juga saya bawa. Tapi saya tahu saya termasuk salah karena saya tidak menggunakan helm. Karena menurut saya, jaraknya kan cuma dekat saja dari rumah, tidak usahlah pakai helm. Kecuali saya masuk ke jalan besar utama, ya saya akan gunakan helm. Karena ini saya hanya melalui jalur umum yang biasa saja, jadi saya tidak membawanya. Tapi saya tahu saya salah. Nanti kalau ditilang, lumayan kan duit yang keluar untuk membayar tilang. Akhirnya saya dalam hati, Tuhan ini harus gimana, saya gak bawa helm, tolong bantuin. Tuhan begitu baik, setelah saya berdoa dalam hati dalam waktu yang sungguh singkat, lampu itu berwarna hijau menyala. Saya cepat-cepat putar balik, cepat-cepat menambah kecepatan motor saya, supaya tidak ada polisi yang sempat melihat bahwa saya tidak menggunakan helm. Saya pun kembali masuk ke rumah, saya buka pintu, saya cepat-cepat cari di mana helm saya simpan. Setelah menggunakan helm, saya kembali ke jalur yang tadi saya lalui dan dengan pede saya lewati kumpulan polisi tersebut. Saya pun tiba di pasar, saya membeli yang saya butuhkan dan saya kembali ke rumah. Di rumah saya berdoa bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya yang menegur saya juga. Lain kali, Nes, meskipun jaraknya dekat, pastikan menggunakan helm. Inilah hal yang saya syukuri, saya terlepas dari polisi yang bisa saja memanggil saya karena kesalahan yang saya lakukan. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal yang kecil. Baik, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 5 Mei dengan judul Kesederhanaannya memberikan kepadanya kesukaan. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Penjelasannya, kesederhanaan hidup Kristuslah dan kebebasannya dari kesombongan dan kesia-siaan yang menjadikan dia disukai Allah dan manusia. Ia tidak berusaha menarik perhatian untuk kehormatan. Hidup Kristus dilalui dalam kesederhanaan dan kesucian. Hikmatnya besar tetapi polos, dan usianya semakin bertambah. Masa kanak-kanaknya memiliki kelembutan khusus dan keelokan yang nyata. Tabiatnya yang penuh dengan keindahan dan kesempurnaan yang tiada taranya. Dalam hidup Kristus, kita melihat satu-satunya teladan yang aman bagi anak-anak dan orang-orang muda.
Kalau anak-anak cenderung memberontak terhadap otoritas orang tua, mereka dicela oleh hidup penebusnya yang pernah menjadi seorang anak kecil dan menurut kepada orang tuanya. Betapa sangat bertentangan dengan tabiat anak-anak dewasa ini. Kebanyakan anak-anak hidup untuk kesenangannya sendiri dan untuk pertunjukan. Ada beberapa yang mencoba membuat pidato-pidato yang brilian agar itu boleh menarik perhatian. Sebagian tapak berpikir bahwa nilai mereka akan ditentukan oleh penampilan mereka. Mereka sangat teliti dengan pakaian mereka dan mencurahkan banyak waktu dan harta untuk pertunjukan supaya mereka boleh menarik perhatian, sedangkan untuk permintaan doa sendirian atau menaruh minat untuknya, mereka tidak punya waktu. Mereka melalaikan perhiasan batin, pakaian kelembutan hati, dan roh yang tenang yang diberitahukan Rasul itu kepada kita, besar harganya dalam pemandangan Allah. Kekayaan dan pakaian adalah sangat biasa, sehingga ketika itu mungkin menimbulkan kecemburuan, itu tidak dapat membangkitkan rasa hormat dan kekaguman yang benar. Pikiran yang terlatih dihiasi dengan anugerah kelembutan dan kerendahan hati, hati yang suci dan tulus, akan terpancar dalam raut wajah, serta memiliki kasih dan rasa hormat. Kalau orang-orang muda suka menjadi kuat dalam pikiran, bersih dalam moral, teguh dalam kuasa rohani, biarlah mereka menuruti teladan Yesus dalam kesederhanaannya, dalam ketaatannya kepada pengendalian orang tua. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan mengajak masing-masing kita untuk tidak menaruh waktu terlalu banyak untuk perhiasan diri, kehidupan kita untuk dihormati manusia, tetapi gunakanlah lebih banyak waktu untuk menghormati Tuhan, memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun kembali terus mengajak kepada kita semua, mari kita semakin sering menggunakan waktu kita untuk berdoa. Karena tentu Alkitab menyebutkan, dalam doa ada banyak kuasa dan Tuhan siap mendatangkan kuasanya atas bumi ini bagi kita yang memerlukannya di saat yang tepat. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah permohonan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak sudah bersama dengan saya dalam mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini. Mari lanjutkan pelajaran selanjutnya esok hari. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.